Ini Fani, pertanyaannya kompleks ini. Ini kita bisa berdebat satu hari seminar ini. Anda setuju tidak lokalisasi pelacur? Ada yang bermoral pasti bilang tidak. Itulah penyebab kenapa pagi pijat semua esek-esek setelah lokalisasi ditutup. Kita bicara belak-belakan di sini. Saya nggak bicara agama ya. Bapak saya udah mati, kakek saya udah mati, belum ada datang kepada saya, adik saya udah meninggal, kasih tahu saya surga neraka benar atau tidak. Belum ada kasih tahu saya, tapi saya percaya ada neraka, ada surga. Maka saya nggak korupsi. Kalau Anda mau bicara agama sama saya, kita bisa berdebat. Anda selesai tentang Islam kan? Baca Al-Quran sudah habis berapa kali? Kalau mau berdebat agama ya sekarang ya. Kalau mahasiswa masih gitu caranya. Saya Kristen, Alkitab sudah saya baca lebih dari 20 kali. Anda kalau mau bicara agama sama saya, kita bisa berdebat. Nah, sekarang kita pertanyaannya, boleh lokalisasi atau tidak? Boleh pakai kondom atau tidak? Sosialisasi kondom atau tidak? Sekarang Anda bisa nggak paksa orang tidak ke pelacur? Apakah selingkuh tidak sama juga? Apakah mesti pelacur saja? Anak SMA ganti-ganti pacaran kena HIV. Anda gimana lakukan? Saya bilang jangan berhubungan seks sebelum nikah. Saya pesan dengan baik-baik. Anak muda berani sekali ribut sama saya lakukan. Anda masa berdebat sama saya. Tapi kalau ketika Anda nakal, saya bilang pakai kondom. Saya akan perintahkan, karena HIV penyebaran seperti itu. Itu pandangan saya, berdebat kita soal agama. Makanya sekarang panik pijat bisa itu karena nggak ada lokalisasi. Kita nggak bisa kontrol orang. Kita bisa berdebat soal itu. Lalu Anda bicara gimana cara ngatasi soal moral agamanya? Korupsi sama berzina, kalau Tuhan nggak ampunin, sama-sama masuk neraka. Mahasiswa saya tantang, kenapa tidak pernah ribut periksa harta pejabat dari mana? Itu udah diratifikasi konvensi PBB melawan korupsi, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Jadi kalau ada pejabat publik hartanya bertambah tidak sesuai dengan pajak yang dia bayar dan biaya hidup dia, itu korupsi, sita buat negara. Tidak pernah kan teriak-teriak itu. Teriak dong, ngomong mulai sekarang. Ya nanti saya ngomong Pak. Terus berani teriak mahasiswa. Saya berani periksa saya dulu. Waktu di DPR saya ngomong, enak aja lu mantan teman-teman. Semua mantan jangan diperiksa. Ini rekonsiliasi. Saya boleh. Saya tantang Anda periksa harta saya. Ya itu juga teriak yang lainnya. Ya cuma dilibut-libut aja. Ini jelas. Kalau mahasiswa begitu cara ngomongnya. Ini jelas kan? Ini masih jelas. Lokalisasi jadi masalah. Kalau tidak stres, kalau orang hobi main cewek, mau dikasih apa untuk hobi main cewek? Anda nggak bisa ngatur itu. Sekarang gimana caranya jangan sampai yang gila-gila kayak gini jangan menyebarkan penyakit kepada anak istrinya. Karena yang terjadi sekarang ibu-ibu kejangkit. Dan kamu tahu nggak yang terjadi apa di lapangan? Untuk kasih 500.000 ke atas pakai kondom, ceweknya pintar. Tapi kalau 500.000 ke bawah, dia nggak mau pakai. Karena orang kurang terdidik bawahnya. Dan si penjual ini biasanya nggak bisa maksa. Makanya penyebaran itu luar biasa. Saya lagi menghimbau seluruh warga DKI harus tahu status HIV-nya. Karena itu bahaya sekali. Gratis tes. Kita mau tahu, karena itu yang terjadi di lapangan. Anak SMA ada yang kena juga. Itu bahkan dari tahun 90-an, 80-an sudah pernah kejadian seperti itu. Tukar-tukar pasangan. Nah, ada yang kurang. Saya bingung mau jelaskan itu. Kita lihat koruptor-koruptor itu paling pintar ngomong ayat itu. Susah kita bilang moral. Ini membuat generasi kita yang baru-baru ini gak percaya lagi sama institusi agama. Karena gak ada model. Karena bicara macam-macam, karena gak ada model. Nah itu masalah. Kita bisa berdebat soal itu. Nah sekarang backing aparat TNI Polri. Saya bilang, Anda memaksa kami lagi pindah kantor lagi ke Merdeka Utara. Karena Merdeka Selatan itu gak bisa ngatur TNI Polri. Yang bisa ngatur naik bintang 2 itu cuma yang di Merdeka Utara. Makanya Anda bagus juga mendorong saya menjadi presiden sekarang. Nah sekarang gimana Lawson Indomaret?
kasih duit ke Pemda. Enggak, Anda juga salah. Anda lihat semua kota besar, kenapa yang minimal-minimalnya bertumbuh? Karena ini pola kerja orang berubah. Dulu ke pasar tradisional, karena ibu-ibu nggak kerja di kampung, datang ke pasar dekat. Sekarang kenapa berubah? Karena orang pulang kantor malam. Sekarang kita ngomong jujur, mahasiswa tuh nongkrong tuh di mana? Di 7-Eleven, Lawson, semua nongkrong. Lu mulai dulu jangan nongkrong di situ supaya sepi. Oh rahasia. Nah, yang kami lakukan itu apa untuk mengatasi itu? Kami lakukan dengan cara sangat baik. Kita panggil Indomaret itu, kamu masuk ke SMK saya, Anda latih orang-orang saya untuk berusaha, ajarin mereka distribusi. Karena ke depan kota besar akan bermain minimal seperti itu. Nah, Anda harus membuat franchise, Anda kasih modal, kami kasih modal. Anak-anak ini bukan cuma jadi pegawai toko, tapi disiapkan punya toko. Itu udah deal sama mereka. Soal Lawson tetap nggak bisa. 2015 mereka bebas masuk ke sini, termasuk yang jaga toko bebas. Cuma jangan kalah sama kita. Gimana kalahnya? Semua toko-toko di rusun super blok kami itu tidak bisa mereka dapat harian bayarnya. Nah, disitulah kita mesti menyiapkan mereka mengerti tentang distribusi minimal seperti ini. Karena ke depan, lalu bagaimana pasar-pasar tradisional yang udah biasa belanja? Kami juga akan perbarui dengan sewa harian. Jadi menghadapi persaingan global, bukan lari dari persaingan global, tapi menyiapkan orang kita dengan mencari celah-celah hukum untuk melawan. Misalnya orang Singapura kalau datang ke sini, nggak mungkin dapat toko yang sewanya harian, nggak mungkin dapat bantuan modal. Kami sedang menyiapkan jaminan kredit daerah, ada PT. Di situ kami yakin bank-bank akan bisa memberikan kredit, kami yang jamin tanpa agunan. Nah, lalu kami kalau dibayarkan 1 triliun kita bantu orang modal 5 juta, 200.000 orang. Kalau tahun depan 1 triliun lagi 600.000 orang kita bantu. Kita bisa bayar kalau 10 triliun 6 juta orang. Nah, kita juga menyiapkan tempat pameran di Monas. Tadi saya pastikan kita berangkat dari pagi. Kalau Monas harus dibereskan bawahnya. Ini ruang pamer untuk anak-anak muda, ruang pameran yang mereka yang kreatif bisa jualan di sana. Nah, kita siapkan. Jadi menghadapi pertempuran AFTA ini, kita harus bisa berperanan. Bisa contoh, saya sudah bicara sama Pelindo, Indonesia Food Company. Saya minta saham, jujur aja, bukan saya pribadi, DKI. Saya bicara sama Pak Lino, ini bukan PT Anda, DKI juga punya saya. Jadi mari kita kasih DKI saham. Karena kami ingin menguasai pelabuhan, kita yang punya logistik, ada rusun, jadi anak-anak muda, kita menghadapi pertempuran AFTA itu di Jakarta. Dengan segala infrastruktur yang ada. Orang boleh datang, tapi kita bisa kasih kelebihan. Jadi bukan anti mahasiswa sebagai teman-teman, bukan anti Lawson. Anda nggak bisa anti. Hidup global ini bukan kembali ke zaman jahiliyah, bukan. Bagaimana keunggulan komparatif kita manfaatkan. Itu baru namanya jantan. Kalau kita ketemu orang yang lebih jago dari kita lari gitu ya. Bukan. Kita latihan yang baik supaya kau saya pukul dulu nggak rontok gitu. Itu baru namanya jantan. Bukan lari, itu beda lagi.